Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara, saya percaya hari ini juga ada yang kayaknya dari tahun baru muncul. Saudara mungkin baru pulang dari pergi, baru sempat datang kembali ke gereja. Karena itu mungkin tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di kantin. Katanya kemarin sempat kita didapat berkat ya untuk membersihkan rumah katanya kalau yang kena banjir saudara. Jadi kalau nggak banjir nggak bersihin rumah. Jadi kita bersyukur kita bisa membersihkan rumah saudara. Nah saudara, selamat tahun baru bagi yang baru ketemu ya. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini. Amin. Yang amin kok cuma beberapa orang. Saudara mau disertai di tahun ini? Disertai Tuhan? Oh penyertaan Tuhan luar biasa loh saudara. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan sebagai pendahuluan. Karena kita akan berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus akan menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini. Kenapa saudara? Karena ini tujuan Tuhan. Dari awalnya menciptakan kita manusia saudara. Saudara, kita perlu tahu ini supaya kita ini mengerti. Dan percaya bahwa ini memang rencana Tuhan dari awal menciptakan kita saudara. Saudara, Tuhan menciptakan kita manusia yang pertama untuk berjalan bersama Tuhan. Saudara ingat enggak di kitab Kejadian pada waktu Adam dan Hawa makan buah, mereka takut, mereka sembunyi. Waktu mereka sembunyi, kenapa mereka sembunyi? Karena mereka mendengar bunyi langkah Allah. Jadi mereka takut dan sembunyi. Dan dikatakan firman Tuhan seperti biasa Allah setiap sore hari sejuk itu suka berjalan bersama dengan Adam dan Hawa. Makanya mereka di saat itu tahu bahwa ini waktunya Allah akan datang untuk mengajak mereka berjalan bersama. Nah saudara, inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Dari awal adalah untuk berjalan bersama kita. Amin saudara. Tuhan mau menciptakan manusia ini untuk berjalan bersama Dia saudara. Dia nggak mau jalan sendiri, Dia mau berjalan bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga mau bekerja bersama kita. Makanya kita harus ingat di hati kita bahwa Tuhan mau walk and work together dengan kita. Jadi tujuan kita diciptakan untuk walk and work together with God, saudara. Saudara, Tuhan gak mau melakukan segala sesuatu sendiri. Tuhan bukan orang yang mau sendirian. Tuhan menciptakan kita untuk bekerja bersama dan berjalan bersama Dia, saudara. Nah saudara, ini kita perlu tahu saudara, karena ini adalah dasarnya. Makanya kita akan percaya sepanjang tahun ini Tuhan akan berjalan bersama kita. Kita akan berjalan bersama Dia. Kita akan bekerja sama bersama Tuhan, saudara. Saudara, kerjasama Tuhan dengan manusia yang pertama kali adalah Tuhan menciptakan Taman Eden. Dan Dia pesan sama Adam, manusia yang pertama, usahakan taman ini. Jadi Tuhan yang menciptakan, manusia yang mengusahakan. Itu kerjasama yang pertama, saudara. Jadi Tuhan gak mau semuanya Dia kerjain sendiri. Bisa gak Dia kerjain sendiri semuanya? Bisa saudara. Dia ciptakan, Dia usahakan, bisa. Tapi Tuhan mau Dia ciptakan, manusia yang mengusahakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Makanya firman Tuhan mengatakan seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Memang seperti surga dan bumi. Tetapi surga dan bumi itu gak bisa dipisahkan saudara. Tuhan dan manusia tidak terpisahkan. Nah saudara, karena itu saudara, Alkitab itu kalau kita baca semuanya, isinya itu kerjasama semua antara Tuhan dengan manusia saudara. Kita akan baca di situ semuanya tentang kerjasama antara Tuhan dan manusia saudara. Jadi Tuhan memang mau bekerja sama dengan kita. Ada firman Tuhan bilang begini, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan lagi bilang begini nih, terkutuklah orang yang gak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia mengandalkan orang lain dan mengandalkan kekuatannya sendiri, berarti dia tidak mau melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dengan secara gak langsung dia akan bilang, terkutuklah orang yang gak mau kerjasama dengan Tuhan. Orang yang gak mau berjalan bersama Tuhan, itu orang yang terkutuk.
Dikatakan bahwa hatinya itu jauh daripada Tuhan. Jadi maksud dari orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, dia akan libatkan Tuhan, dia akan andalkan Tuhan. Dia akan mau Tuhan campur tangan selalu, kerjasama selalu dengan Tuhan. Saudara, dan inilah saudara yang digagalkan oleh iblis dari awal. Iblis paling takut kalau manusia bekerja sama dengan Tuhan. Kalau manusia berjalan bersama Tuhan, iblis paling takut. Makanya saudara, jangan salah bahwa iblis mencobai Hawa dan Adam bukan untuk makan buahnya sebetulnya. Makanya iblis bilang begini kan sama Adam dan Hawa. Khususnya Hawa, dia katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Apa artinya? Kalau kamu makan buah ini, kamu gak perlu Allah lagi. Karena kamu sudah menjadi seperti Allah. Kamu gak perlu Allah lagi, kamu gak perlu bantuan, kamu gak perlu berjalan bersama Allah. Karena kamu udah jadi seperti Allah. Jadi apa yang mau digagalkan oleh iblis? Dia mau manusia tidak kerjasama dan tidak berjalan bersama Tuhan. Itu yang tujuan awalnya. Karena itu yang paling ditakuti oleh iblis. Kalau manusia bersama Tuhan, wow, itu sangat ditakuti oleh iblis. Tapi kalau manusia tanpa Tuhan, dia hanya debu tanah. Buat iblis gampang untuk mengalahkannya. Bukan saingan buat dia. Makanya itu yang tujuan awal. Iblis mau manusia. Jadi dia mau menjadi seperti Allah. Artinya dia tidak perlu Tuhan lagi. Tidak perlu Allah lagi. Nah saudara, karena itu saudara, manusia tanpa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau manusia berjalan dan bekerja sama dengan Tuhan, itu luar biasa. Saudara, Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 berbicara demikian. Selama bumi masih ada. Apa artinya selama bumi masih ada? Bumi itu tempat manusia. Bumi ada karena manusia, saudara. Saudara, artinya begini, kalau selama bumi masih ada sama dengan selama manusia masih ada. Kalau manusia udah nggak ada, bumi ini udah nggak ada gunanya, saudara. Ya, karena itu Tuhan bilang, selama manusia masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Artinya tidak akan berhenti kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Karena menabur bagian kita harus menabur. Tapi menuai, kalau Tuhan nggak menumbuhkan, kita nggak akan menuai apa-apa, saudara. Kalau Tuhan nggak menumbuhkan, nggak campur tangan dalam kehidupan kita nggak akan menuai apa-apa. Makanya firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5 bilang, kalau engkau tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam engkau akan berbuah banyak. Kalau artinya begini, kalau engkau bekerja sama dan berjalan bersama aku, ada banyak buah yang kau hasilkan. Tapi kalau di luar aku, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, itu yang dimaksudkan. Tanpa Tuhan yang menumbuhkan, kita nggak akan menuai. Karena itu saudara, dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Dan doa ini diawali, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan kemudian apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kenapa saudara? Sebelum kita berdoa untuk hal yang lain, kita harus memproklamirkan. Setiap kali kita doa, kita harus menyatakan kerjasama ini. Jadi perjanjian ini harus diucapkan selalu sebelum kita berdoa. Atau sebelum kita memulai permintaan kita harus nyatakan ini dalam perjanjian ini. Yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya begini, Tuhan, aku mau kerjasama dengan engkau. Waktu kerajaanmu datang, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang jadi. Bukan kehendakku. Aku mau berjalan bersamamu. Ini adalah satu proklamasi, ada satu deklarasi yang kita ucapkan setiap doa kita. Saudara, karena itu Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, kenapa dia katakan dia jalan? Karena dia mau berjalan sama kita, saudara. Makanya dia bilang, akulah jalannya. Makanya aku yang tahu jalannya. Kamu gak tahu, kalau kamu jalan sendiri, kamu akan kesasar. Kamu akan tersesat. Makanya akulah jalannya. Mari berjalan bersamaku. Makanya Tuhan bilang juga, firmanku adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Saudara, Tuhan mau berjalan bersama kita. Buat saya ini luar biasa. Saya gak tahu buat saudara. Ya, sepanjang tahun 2020 Tuhan pengen ngajak kita jalan sama-sama, saudara. Mau jalan bersama Tuhan? Amin. Mau berjalan dan bekerja sama dengan Tuhan? Amin. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib.
di saat itulah terbelahlah tirai bait Allah. Artinya yang membuat manusia terputus hubungannya, nggak bisa kerjasama, nggak bisa jalan bersama Tuhan, dipulihkan, dibuka. Jadi supaya kembali, makanya kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib memulihkan kembali tujuan awal, blueprintnya, rencana awal Tuhan, yaitu untuk berjalan bersama kita dan bekerja sama dengan kita. Karena itu hari ini, kita harus mulai tahun ini dengan Tuhan saya mau. Katakan bersama saya, Tuhan saya mau berjalan bersama Tuhan dan bekerja bersama Tuhan. Saudara, enggak semua ya, kayaknya yang lain lemes ya saudara ya. Saudara, saya sering berpikir ya, padahal jemaat itu datang ke gereja, pasti saya percaya punya harapan. Kalau enggak kan enggak jauh-jauh, kita bukan ada di dalam perumahan, kita ada di tengah kota, saudara melewati, menghindari Car Free Day. Saya percaya ada pengharapan. Nah saudara, pengharapan kita adalah kita menerima perkataan Tuhan. Dan firman Tuhan itu perkataan Tuhan buat saudara. Makanya seharusnya kalau ada pesan, ya saya percaya dari firman, saudara harusnya excited. Saudara harus semangat, jangan lemes. Saudara, karena kita ini butuh firman. Tahun ini firman Tuhan, makanya minggu lalu saudara, kenapa saya ajak kita memperkatakan firman. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Saudara, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Saudara, makanya kalau saudara yang tadi gak ngomong berarti kurang percaya. Saudara, kayaknya banyak orang kurang percaya. Tapi kok ke gereja ya? Harusnya orang yang percaya, orang yang di gereja itu orang yang percaya. Dan kalau orang yang percaya pasti berkata-kata loh saudara. Paulus bilang, kalau aku percaya aku akan berkata-kata. Maka kamu juga yang percaya harus berkata-kata. Mari perkatakan firman Tuhan saudara. Saudara, hari ini sebenarnya bukan jadwal saya, harusnya Pak Krismanus sama. Tapi beliau minta tuker dengan saya. Jadwal saya yang tanggal 2 Februari diambil dan saya hari ini. Tapi saya bersyukur saudara, jadi supaya saya bisa kita lebih mendalami soal tema tahun dimensi yang baru. Karena saya mau ini benar-benar saya percaya tema yang dari Tuhan. Yang gembala sidang kita terima. Karena itu saya juga gak mudah untuk menerima waktu saya mendengar pernyataan dari gembala sidang kita saya harus menghidupi, saya harus cerna baik-baik. Bagaimana saya harus menyampaikan kepada jemaat. Mari saudara, kita buka hati. Kita mau menerima ini dengan percaya. Karena orang yang bisa taat adalah orang yang percaya dulu. Tanpa percaya saudara gak akan taat. Apalagi ngomong, memperkatakan firman. Kalau saudara gak percaya, saudara gak akan memperkatakan. Padahal orang yang memperkatakan firman Tuhan, itu yang akan mengalami firman Tuhan itu sendiri saudara. Ini tahun P, tahun mulut. Kita harus gak boleh diem. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi dasarnya harus percaya saudara. Dan saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini percaya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat saudara. Amin saudara? Amin. Nah saudara, karena itu saudara, saya akan ulang sedikit apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Nggak bosan ya kalau diulang. Karena beberapa wajah kayaknya baru hari ini ada. Karena ini penting saudara. Saudara, saya coba jabarkan dengan 3P. 3P. Nah P yang pertama adalah percaya. Katakan bersama saya, percaya. Ini dasarnya saudara. Tanpa percaya, semuanya akan sia-sia saudara. Tanpa iman, kita nggak dibenarkan saudara. Tanpa iman, kita nggak akan melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara, pertama adalah percaya. Saudara, tahun dimensi yang baru itu berbicara apa sih? Berbicara satu pengalaman yang baru. Pengalaman yang belum pernah kita lihat atau pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya saudara. Itu kita akan alami tahun ini saudara. Itu dimensi yang baru. Saudara, makanya Yesaya 61 ayat 7. Ini buat orang yang percaya. Yang gak percaya, ya sudah. Ya, gak bisa dipaksa. Tapi buat orang yang percaya, ini adalah janji Tuhan. Yaitu Yesaya 61 ayat 7. Saudara, waktu saya dapat ayat ini di Israel pada waktu itu, saya perjalanan, saya bilang,
terima kasih Tuhan. Terima kasih, karena saya memang waktu itu bilang, Tuhan memasuki tahun 2020, apa pesanmu khusus buat saya pribadi dan gereja City of Love. Saudara, Tuhan kasih ayat ini. Yesaya 61 ayat 7. Pasti ayat ini berhubungan dengan saudara dan saya. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat apa? Warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Saudara, waktu saya dengar ayat ini, saya baca ayat ini, saya berpikir, loh, pasti nih saya atau saudara waktu tahun 2019 pasti pernah dapat malu. Ya, pasti pernah diludahi. Pasti pernah dinodai juga perasaannya mungkin. Saudara, ada yang mengalami itu? Puji Tuhan gak ada. Ya, cuma saya doang berarti. Ya, tapi buat saya, Tuhan janji, bagi yang mengalami, kalau yang gak mengalami berarti gak terima. Tapi bagi yang mengalami, pesan Tuhan adalah, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Dan bonusnya ini luar biasa, sukacita yang abadi akan menjadi kepunyaanmu. Wah, waktu saya terima ini, aduh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, Tuhan akan kasih warisan 2 kali lipat dan sukacita abadi. Jangan berpikir harta dulu ya saudara. Ya, sana saya juga gak berpikir itu. Tapi saya bilang ini warisan rohani yang lebih penting daripada yang jasmani. Karena dari dalam yang rohani baru muncul yang jasmani. Karena tanpa yang rohani gak akan ada yang jasmani saudara. Nah saudara, waktu saya dapat ayat ini saudara. Wow, berarti yang selama tahun 2019 sudah melayani Tuhan. Sudah menabur buat Tuhan. Bahkan yang di tahun yang lalu ditekan, mengalami hinaan, mengalami masalah, mengalami satu ludah, tanda kutip ya, diludahi. Tahun ini Tuhan akan kembalikan, diberikan warisan 2 kali lipat. Saudara akan mendapat sukacita abadi. Gak ada yang amin. Saudara, kenapa sampai harus 2 kali lipat sih? Kenapa sih harus sampai sukacitanya abadi? Karena Tuhan punya rencana begini. Supaya engkau bisa melupakan segala yang pahit, segala yang gak enak di tahun yang lalu. Saudara, waktu Yusuf punya anak yang sulung, dikasih nama apa? Manasye. Apa arti Manasye saudara? Tuhan sudah membuat aku lupa akan segala kesukaranku. Wah saudara, ternyata Tuhan itu pengen kita lupakan loh segala kesukarannya. Dengan apa biasa ngelupainnya? Kalau disuruh susah ngelupain. Dikasih warisan 2 kali lipat. Dikasih sukacita yang abadi. Sampai kayaknya gue gak inget lagi ngalamin yang gak enak itu. Lupa saudara. Tuhan tuh mau kita melupakan saudara. Makanya berkatnya akan dahsyat. Double portion. Sukacitanya akan abadi. Sampai kita gak sempet inget lagi tuh. Ya, nggak sempet ingat lagi yang lalu, yang kesukaran kita, hinaan orang, malu, itu semua kita akan lupakan. Nah, saudara, saya mau jelaskan dulu tentang warisan, saudara. Siapa di sini yang pernah dapat warisan? Takut angkat tangannya. Saudara, warisan itu beda dengan upah ya, saudara. Beda ya. Gedean mana, warisan atau upah? Warisan dong ya, ya, saudara. Warisan ini berbicara di Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba. Jadi ternyata yang akan dapat warisan namanya hamba, saudara. Bukan bos. Kalau sudah bos nggak dapat warisan. Ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kemudian apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai. Nah saudara, dalam bahasa Indonesia itu upah. Tapi dalam bahasa Inggris adalah ini. The reward of the inheritance. Saudara, ini berbicara warisan. Warisan. Karena Kristus adalah Tuhan. Dan kamu adalah hambanya. Saudara, warisan itu hanya untuk orang yang punya hati hamba ternyata saudara. Di sini siapa yang punya hati hamba?
Oh nggak ada. Saudara nggak layak terima warisan ya? Sedih banget ya. Padahal Tuhan mau kasih warisan loh saudara. Kok nggak ada yang punya hati hamba? Untuk angkat tangan aja perlu hati hamba loh saudara. Ya, untuk angkat tangan. Karena bos tuh nggak mau angkat tangan saudara. Ya, dia angkat tangan nunjuk. Lu begini, itu bos. Tapi hamba, siapa yang mau angkat tangan? Itu hatinya hamba. Belum semua juga, kebangetan ya. Saudara, warisan itu buat orang yang punya hati hamba. Apa sih orang yang punya hati hamba? Orang yang rendah hati saudara. Dan orang yang rendah hati itu mau taat. Saudara, Tuhan gak cari orang hebat. Gak pernah saya lihat Tuhan cari orang hebat. Gak ada. Di Alkitab cari deh. Ya, malah yang hebat dihancurin dulu, dibikin gak hebat. Ya, baru bisa dipakai Tuhan. Saudara, murid Tuhan Yesus gak ada yang hebat. Satu dokter sih. Ya, tapi yang lain nelayan. Ya, yang sederhana saudara. Karena Tuhan cari orang yang sederhana. Ya, jadi Tuhan tuh gak cari yang rumit-rumit. Dia mau yang sederhana. Dia lahir pun di kandang saudara. Karena dia mau orang yang sederhana. Yang punya hati hamba saudara. Tuhan gak cari orang yang hebat. Tapi Tuhan cari orang yang sederhana. Puji Tuhan, saya gak hebat. Ya, saya bersyukur loh. Ya, untung Tuhan gak cari orang hebat. Kalau enggak saya gak masuk hitungan saudara. Untung Tuhan cari orang yang sederhana. Jadi lumayan lah kecantol juga. Akhirnya kepilih saudara. Saudara, Tuhan cari orang yang sederhana, yang punya hati hamba, yang mau rendah hati, yang mau taat kepada tuannya atau kepemimpinnya. Saudara, siapa sih pemimpin kita? Ya, kalau di rumah suami itu pemimpin, istri-istri, ibu-ibu, ya, suamimu itu pemimpinmu, ya. Jadi kamu harus taat sama pemimpinmu. Amin ibu-ibu. Ya, cuma sebelah sini ya. Yang di sini nggak ada ibu-ibu, semua bapak-bapak di sini. Saudara, ibu-ibu mau taat sama pemimpin. Pak, suami saya belum dalam Tuhan. Nggak apa-apa, nggak ada tuh di situ. Istri, tunduklah sama suamimu yang dalam Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu nggak ada. Ada juga dalam segala sesuatu, bukan dalam Tuhan. Tunduklah pada suamimu. Mau dia dalam Tuhan, mau nggak dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang, karena engkau akan memenangkan dia bukan dari perkataanmu, dari perbuatanmu yang tunduk. Jadi saudara, di rumah, bapak, anak-anak muda punya bapak, taatlah sama pemimpinmu, papamu. Ya, ayah, bapak, itu pemimpin saudara. Jadi kita harus taat. Kemudian di mana? Di gereja saudara. Ya, di gereja ada gembala, ada pemimpin. Taatlah kepada pemimpinmu. Taatlah kepada gembalamu. Saudara, bukan karena saya gembala saya ngomong gini, ini firman Tuhan saudara. Hai hamba, taatilah tuanmu saudara. Saudara, di kantor kita punya atasan, taatlah. Ya, mau dia baik nggak baik, taatlah pada atasanmu. Saudara, saya mau singgung sedikit ya, ini sedikit keluar tapi mau mengingatkan. Gereja itu sebetulnya sama dengan rumah saudara. Ya, karena dua-duanya rumah. Kalau gereja itu rumah rohani, rumah saudara adalah rumah jasmani. Dua-duanya adalah naungan, covering saudara. Saudara, kalau kita nggak punya rumah, cukup repot juga ya. Saudara semua punya rumah ya, mau kontrak atau nggak kontrak, tapi punya rumah. Artinya saudara keluar dari tempat ini nggak hujan, nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Karena kita ada payung, ada rumah, ada covering. Demikian juga kerohanian harus punya payung. Makanya waktu Maria ketemu dengan malaikat Tuhan, malaikat datang dalam rumah Maria dan berkata, Maria, kamu dipilih Tuhan, kamu mau dipakai Tuhan, kamu akan mengandung. Dan Maria bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena saya belum bersuami. Malaikat Tuhan bilang begini, Roh Kudus akan turun atasmu. Pertama, yang kedua, kuasa Allah yang maha tinggi akan memayungi engkau, akan mengcovering engkau. Maka hal yang gak mungkin jadi mungkin. Saudara mau mengalami sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin? Mujizat itu bagian Tuhan. Nah karena itu kita perlu payung, perlu covering saudara. Perlu gereja, rumah rohani untuk kita bisa taat. Kita percaya dulu baru kita bisa taat saudara. Saudara karena itu awal tahun ini, mumpung masih awal tahun. Kalau saudara sudah memilih gereja City of Love menjadi rumah rohani saudara, belajar
untuk berakar di rumah ini. Saudara, berakar itu apa sih? Percaya untuk taat, saudara. Sekali lagi, saudara harus percaya dan taat. Saudara, kalau saudara nggak percaya datang ke tempat ini, sia-sia kan? Saudara datang ke tempat ini, ngomong apa sih? Tema-tema, gue nggak percaya. Ya percuma dong datang ke tempat ini. Rugi banget. Pulang dari tempat ini juga gak akan mengalami, tahun ini gak akan ada pengalaman dengan Tuhan, saudara. Tapi kalau saudara percaya, saudara akan taat. Dan waktu saudara taat, saudara akan memperkatakan firman Tuhan. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya pengen saudara diberkati semua. Akhir tahun 2020 saudara mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, saudara. Akan banyak kesaksian, akan banyak sesuatu yang saudara alami di tahun ini, saudara. Tapi kita harus berakar di tahun ini. Kita akan dasar untuk berakar adalah percaya, baru bisa taat, saudara. Setelah itu jangan hanya berakar, kita mulai bertumbuh, diproses. Ya pasti ada gesekan, pasti ada mungkin konflik di dalam kehidupan kerohanian kita. Tetapi jangan takut, itulah masa pertumbuhan, saudara. Kemudian jangan berhenti di bertumbuh, tapi juga berbuah, saudara. Karena itu tujuan Tuhan, kita harus berbuah banyak bersama Tuhan. Nah saudara, karena itu Tuhan bilang warisannya itu 2 kali lipat, saudara. Warisannya 2 kali lipat dan sukacitanya abadi. Nah saudara, kalau kita berbicara berkat, ya berkatnya tahun ini itu berkatnya double portion. Ya, katakan bersama saya, double portion, saudara. Saudara, angkanya aja udah double, saudara. 20 diulang 20, saudara. Ya, saya mau ulang sedikit supaya kita mengerti ini. Double portion. Makanya ayatnya Yesaya 61 ayat 7 tadi double portion, saudara. Ya. Nah, saudara kita lihat kan, ya, di awal tahun kita sudah disambut dengan berkat double portion. Yes, ya. Nggak ada yang yes, ya. Ya, justru nggak tunda besok loh. Langsung malam itu loh, all and new. Langsung dikasih berkat yang double portion. Saudara, di dalam Alkitab, hujan itu selalu artinya berkat, saudara. Hujan itu selalu artinya berkat. Ingat nggak? Elia waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan di daerah Samaria. Ya, kemudian saudara mereka kekeringan. Wah, habis mereka kekeringan. Kemudian Tuhan bilang, setelah Nabi Baal semua dibantai, sekarang Tuhan mau kasih berkat. Elia bilang sama bujangnya, naik ke atas gunung, coba lihat, ada apa? Nggak ada apa-apa. Sampai yang ke-7 mereka melihat awan sebesar telapak tangan. Oh kata Elia, hujan berkat mau datang. Cepet. Dia bilang maaf, cepet, balik cepetan. Karena sebentar lagi hujan berkat itu akan dahsyat turun, saudara. Mereka cepat turun, saudara. Sayang ada Isabel, makanya jangan ada Isabel di gereja ini ya. Dia nggak percaya, dia dapat berkat nggak percaya. Bahkan dia melawan, dia gak mau percaya dan gak mau taat, tapi dia malah mengancam untuk membunuh Nabi Tuhan. Saudara, orang yang mau percaya pasti dapat berkat. Makanya di awal tahun langsung berkatnya double portion, sudah hujannya gede banget. Ya, nah saudara, hujan double portion, taatnya juga harus double portion. Ya, makanya saya sudah berikan ilustrasi ya minggu lalu bahwa mobil saya di depan, waktu jam 3 pagi, ada tuh suara di hati saya, pindahin, yang tinggi keluarin, yang pendek masukin. Dalam hati ribet, ya ribet ngapain sih? Aduh, lagi hujan-hujan keras, bangun keluar rumah, aduh, mesti ngeluarin satu mobil karena garasinya cuma cukup satu kan sudah. Baru ini yang masukin, masuk lagi, ribet. Saya bilang gitu, besok aja nggak banjir kok. Puji Tuhan besoknya banjir. Ya, dan mobilnya sudah kerendam. Puji Tuhan, saudara. Tapi pada waktu itu saya akhirnya belajar. Oh Tuhan bilang tuh kan, kalau mau dapat berkat double portion, kamu harus taatnya double portion. Makanya perkataan Tuhan selalu sangat lembut, saudara. Makanya kamu sudah dapat perkataan yang lembut kan, pindahin. Cuma kita suka apa? Ribet, saudara. Ya, siapa di sini yang suka males ribet, saudara? Ya, saudara. Ada satu kata extra mile, ya, extra mile. Ayatnya bilang gini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mile, berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mile, saudara. Tahun ini kita harus extra mile. Saudara, jalan 1 mile aja dipaksa loh.
Untuk jalan 1 mil kita akan dipaksa. Tapi luar biasanya orang walaupun dipaksa, kalau engkau mau bahkan kasih bonus jalannya 2 mil bersama dia, itu pasti akan diberkati double portion. Ya, makanya saudara, walaupun ribet, tapi kalau ini mau taat, saudara, berkat Tuhan gak akan merusak. Berkat Tuhan akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita akan diberkati, saudara. Saudara, makanya minggu lalu saya melakukan satu pernyataan, ya, bahwa di dalam Alkitab kan tertulis begini. Kalau engkau membawa persembahan, artinya beginilah, gampangnya. Kalau engkau beribadah nih, kayak hari Minggu gini, kemudian engkau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu, ya. Tuhan bilang stop dulu beribadahnya. Beresin dulu, pergilah berdamai dengan dia. Saudara, ini ribet loh, benar gak? Karena biasanya yang kita ingat perasaan kita, betul gak? Siapa yang who cares pada perasaan orang gitu kan? Gua mikirin perasaan sendiri aja udah ribet, ya. Kan yang kita selalu rasakan kan perasaan kita sendiri. Kita sakit hati sama orang. Aduh, gua jengkel, gua sakit hati. Yang kita pikirin kan perasaan kita kan. Jengkel sama istri, pernah gak mikirin perasaan istrinya? Ya, pasti yang kita rasakan kan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Kalau istri juga jengkel sama suami juga begitu. Gue jengkel sama suami gue. Tapi gak pernah kan mikirin perasaan suaminya gimana kan? Ya, oh semua mikirin ya. Berarti cuma saya doang ya. Nah saudara, tapi Tuhan bilang begini, extra mile. Kamu jangan mikirin perasaan kamu. Pikirinlah perasaan orang. Waduh ribet banget ya. Ribet ikut Tuhan. Malah Tuhan bilang jangan beribadah deh, beresin dulu. Karena percuma beribadah itu gak sesuatu menjadi sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Beresin dulu. Makanya Tuhan tuh suka ngasih kita yang ribet-ribet. Karena berkatnya juga double nantinya saudara. Makanya bereskan dulu. Kalau ada masalah, kita lihat ada gak orang yang ketemu kita kayaknya gak mau lihat. Ya, ketemu kita kayaknya gak mau salaman gitu ya. Menghindar dari kita, peluk. Ya, nggak mau salaman aja nggak mau, apalagi peluk pak gitu. Tapi yang sesama jenis ya, jangan lawan jenis, peluk ya. Nah saudara peluk. Ya kemarin ini saya habis ibadah di Women, saya sampaikan ini langsung ada orang pelukan loh. Oh, saya bilang ini ada masalah tadinya. Ya tapi puji Tuhan langsung pulih saudara, langsung pulih. Tapi saya percaya, saya salut loh sama orang-orang itu, karena dia nggak tunda. Nah terus kemudian saya dengar kesaksian, iya pak, habis amin saya langsung lihat dia langsung lihat saya. Jadi dua-duanya punya hati ada masalah satu dengan yang lain. Langsung lihat-lihatan, langsung pelukan saudara. Wah luar biasa, saya bilang itu bagus, nggak tunda besok ya. Berkatnya pasti double portion saudara. Nah saudara seperti itu saudara, jangan tunda saudara. Nah saudara karena itu saudara, P yang kedua adalah proses. Proses saudara. Ya, minggu lalu baru singgung sedikit nih soal ini ya, proses ya. Nah, kembali lagi, tahun ini kan tahun dimensi yang baru ya saudara ya. Makanya kita lihat ya ayatnya, tadi yang ayat emasnya 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah saudara, pesan gembala sidang kita bilang begini, dimensi yang baru adalah kemuliaan Tuhan dalam kita akan semakin besar jika kita makin serupa dengan gambarnya. Terus Tuhan menghendaki agar dimensi kemuliaan Tuhan menjadi semakin besar, saudara. Jadi saya tangkap ini pesan dari gembala sidang kita. Artinya begini, berarti dimensi yang baru akan nyata dalam kehidupan kita, tetapi harus dimulai dari kita diubah dulu menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Betul ya saudara ya? Seperti itu ya, jadi kita nangkep kan. Jika kamu diubah, maka kemuliaan Tuhan baru semakin nyata. Jadi kita akan diubah dulu. Mau nggak diubah? Kalau ada yang nggak mau, ya sekian dan terima kasih. Artinya begini, kalau saudara nggak mau, lebih baik pulang.
Karena firman Tuhan hanya mau buat orang yang mau diubah, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita mau diubah menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kita akan masuk dalam dimensi yang baru. Mari kita lihat Matius 7 ayat 21-23. Kita mungkin hafal ayat ini ya. Ini ayat ditakuti juga sama orang Kristen. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian pada hari terakhir dikatakan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, Tuhan lagi ngomong gini nih. Banyak orang ngaku-ngaku kenal aku, kata Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku anak Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku hamba Tuhan. Ya, kan dibilang bernubuat, ngusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ini banyak hamba Tuhan, kan? Dia ngakunya hamba Tuhan, padahal hamba setan mungkin, ya. Nah, saudara, kemudian banyak orang ngaku-ngaku anak Tuhan, bahkan bilang kenal Tuhan, tetapi Tuhan gak kenal mereka. Kenapa Tuhan gak kenal mereka? Dari sini saya menggarisbawahi bahwa ternyata mereka semua ini tidak memenuhi standarnya Tuhan. Jadi Tuhan punya standar, saudara, punya ukuran, punya dimensi buat setiap orang, anak-anak Tuhan. Saudara, apa itu standarnya? Adalah tadi melakukan kehendak Bapa, saudara, yang di surga. Jadi Tuhan nggak kagum sama karuniamu, karena karunia datangnya dari Tuhan. Kau sudah bisa ngusir setan, bernubuat, kau udah mengadakan banyak mujizat, manusia kagum loh, manusia kagum. Ya, pendeta yang kayak gitu pasti banyak diundang. Ya, tetapi buat Tuhan itu nggak kekaguman. Buat Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu lebih dia kagumi. Orang yang diproses, orang yang mau setia, ya, orang yang mau memiliki hati seorang hamba, itu lebih dikagumi oleh Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan punya standar. Nah, keadaan kita di tahun 2020 akan lebih baik daripada tahun 2019. Yang percaya katakan amin. Tetapi kitanya juga harus menjadi serupa, lebih baik daripada tahun lalu juga, saudara. Kita harus lebih baik, saudara. Saudara, dimensi juga berbicara ukuran. Panjang, lebar, apalagi tinggi, luas, volume, isi, saudara. Jadi memasuki dimensi yang baru, bicara kita harus punya standar atau ukuran yang baru, yang lebih besar, dan kita harus menjadi lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, saya waktu merenungkan ada satu peristiwa di dalam kitab Kejadian. Saudara, ini Tuhan buah bahtera. Nuh, saya percaya Nuh sebelumnya belum pernah lihat bahtera. Ya, tapi dikatakan buatlah bahtera. Apa itu bahtera? Dari kayu gofir, dan bahtera itu harus berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kemudian dikasih ukuran. Beginilah kamu harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Apalagi buatlah atap pada bahtera itu, selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Saudara, saya berpikir dimensi yang baru, saya percaya dia belum pernah lihat loh. Nuh belum pernah kan bikin bahtera. Berarti ini satu dimensi yang baru, pengalaman yang baru buat Nuh. Tetapi pengalaman tanpa ketaatan dan ketaatan tanpa percaya nggak akan ada tuh bahtera. Makanya dia harus percaya dulu. Oh, ini memang Tuhan yang suruh. Ini Tuhan berfirman. Sesuatu yang pada waktu Nuh melakukan dia dihina pasti. Ngapain lo? Aneh-aneh ya, ini orang aneh banget. Bikin apa sih yang bikin? Bukan rumah tapi perahu gede. Gedenya bukan main, kemudian ukurannya kan gede sekali. Kemudian dibangunnya di atas gunung lagi. Ini orang gila. Jadi saudara, tahun ini banyak orang akan bilang saudara gila. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, yang penting percaya dan taat. Karena orang yang percaya sama Tuhan suka dianggap gila sama dunia. Ya, saudara, makanya dia bangun itu dan dia selesaikan itu. Dan luar biasanya waktu hujan turun, berkat
berkatnya bukan cuma banjir, air bah saudara. Akhirnya yang luar biasa. Kapal atau baterainya Nuh nggak kebanjiran kayak mobil saya saudara. Tapi dia diangkat naik, terus naik dan tidak turun. Naik saudara. Saya berpikir, waktu kita memasuki dimensi yang baru, karena kita taat, berkat yang Tuhan berikan tahun ini gak akan merusak saudara. Tapi akan mengangkat engkau naik, dan tidak turun. Bahkan menyelamatkan saudara. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Sama binatang sih, ya. Tapi orang-orang yang di luar, yang tadinya gak percaya, maaf. Makanya Tuhan bilang nanti akhir zaman akan terjadi seperti zaman Nuh. Banyak orang mengolok-olok, banyak orang gak percaya. Tapi orang yang percaya seperti Nuh, dia akan diangkat Tuhan dan dia akan diselamatkan. Saudara, kita perlu percaya karena proses itu akan membuat kita naik dan tidak turun. Saudara, minggu lalu kan saya ceritain ya. Saya dites karunia semua pelayan, kemudian ada hasilnya. Waktu minggu lalu saya tampilin, kali ini saya ceritain dikit lah. Jadi dulu 10 tahun yang lalu, 2009 saya pernah dites, kemudian kemarin 2019 dites lagi. Jadi dulu saya tuh gak dominan banget, dominannya minus sampai 15 kalau gak salah. Ya. Jadi saya bilang, mana mungkin bisa mimpin orang gak ada dominannya gitu ya. Yang ada diomelin orang terus gitu ya. Kemudian yang kedua, extroversionnya rendah banget. Saudara, saya orangnya introvert. Saya lebih suka di kamar saya sendirian gitu ya. Gak ketemu orang. Waduh, saya senang banget ya. Ketemu orang, saya akan bilang, apa kabar? Baik Pak. Saya akan nanya lagi, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Karena gak tahu mau ngomong apa lagi. Kemudian saya kalau udah ngomong sama orang bingung. Aduh, ngomong apa ya? Apalagi kalau gak ada respon. Dia cuma jawab sepatah, saya sepatah. Waduh, akhirnya kita saling pandang-pandangan, berdiam diri. Ya, saudara, kadang-kadang saya bingung. Kadang-kadang juga mau nanya-nanya. Aduh, jangan sampai dikira kepo. Aduh, ya. Makanya kita berdua belajar. Dua-duanya sama, extroversion. Ya, makanya kami cuma bergandengan berdua aja cukup. Udah happy saudara. Semua dunia ini tinggal kami berdua. Kami ada terdampar di pulau, kami bisa hidup berdua saja. Ya, saudara, extroversion, introvert, ya, nggak ada extroversion. Padahal harusnya gembala kan harus ketemu orang, harus extrovert. Nah itu minus. Tapi yang tinggi passionnya, puji Tuhan, makanya agak sabar gitu saudara. Conformity-nya, waduh, kalau rapi lumayan lah. Makanya saya punya dulu kalau laki itu katanya man cave, ada guanya gitu. Jadi dia di guanya dia ngurusin barang-barangnya. Saya senang tuh gitu, ya. Saya senang aja. Pokoknya lebih enak ngurusin barang daripada orang. Nah, tapi puji Tuhan, proses dalam kehidupan saya selama 10 tahun. Wih, naik loh saudara. Naik, dominannya naik, extroversionnya naik, passionnya turun. Wah, makanya sekarang agak galakan dikit ya. Kemudian conformity-nya turun, agak berantakan dikit, saudara. Luar biasanya yang ngetes saya bilang, wih, kamu sekarang seperti Yesus. Wih, puji Tuhan, menjadi serupa dengan gambarnya. Saya bilang, wah Alkitabiah juga nih. Kenapa dia bilang? Karena Yesus itu nol semua. Nggak minus, nggak plus. Jadi dia stabil. Dominannya ada, extroversionnya ada, passionnya ada, conformity ada. Saya lagi bingung, emang lu pernah ngetes Yesus dulu? Kok dia tahu? Katanya ya seperti itulah. Nah saudara, menjadi seperti Yesus ternyata melalui proses saudara. Ya nggak tahu, menurut saya itu begitu. Wow, oh gitu ya. Jadi dia yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong loh. Kamu seperti Yesus sekarang, ya. Kenapa? Ternyata untuk menjadi seperti Yesus melalui proses saudara. Nah saudara, saya mau tanya, kalau ada orang bikin saudara menjadi lebih baik, itu kawan atau lawan? Kawan dong ya, kawan dong. Berarti masalah yang membuat saudara jadi lebih baik, kawan atau lawan? Mulai sekarang welcome ya sama masalah ya. Welcome my darling, my masalah. Welcome. Karena engkau akan mengangkat aku lebih tinggi. Aku akan menjadi lebih baik melalui proses ini. Jangan ditengking saudara. Jangan ditengking ya. Jangan ditengking. Kalau memang itu buat kita, terima aja. Kita akan dinaikkan. Kita akan terus naik dan turun menjadi orang yang lebih baik saudara. Makanya P yang kedua adalah proses. Masalah, tantangan, tekanan akan membuat kita menjadi lebih baik, saudara. Nah saudara,
Di dalam kitab Daniel, Raja Belshazzar pernah diukur. Ternyata nggak sesuai standarnya Tuhan. Jadi Tuhan itu tukang ngukur orang, saudara. Ya, Tuhannya akan diukur tahun ini. Sesuai nggak dengan standarnya Tuhan. Jadi melalui proses, saudara akan diukur lagi. Oh, sekarang jadi lebih baik, bagus. Ya, sesuai dengan standarnya Tuhan. Kita akan diukur, saudara. Makanya di Galatia 2 ayat 20, Paulus bilang begini, aku hidup. Paulus nggak mati. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, saudara. Jadi hidup kita ini harus lebih Kristusnya yang lebih muncul. Kristusnya yang lebih berbobot dalam hidup kita. Makanya ada lagu More of You. Ya, kitanya yang lebih turun, lebih kecil, Tuhan yang lebih besar. Dulu lagu sekolah minggu yang begitu ya. Biar Tuhan bertambah besar dalam hidup kita, kitanya bertambah kecil. Nah, sekarang lihat kiri kanan. Lebih Tuhannya, Kristusnya atau dirinya tuh yang lebih besar. Dirinya. Ada yang dirinya ternyata, saudara. Nah itu gak apa-apa, itu pengakuan untuk berubah, saudara ya. Nah saudara, karena itu melalui proses, kita akan dimatikan daging kita. Saudara, proses akan mematikan daging kita. Sebab, ada firman Tuhan bilang begini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah saudara, pengertiannya seperti ini. Saya coba, dengan ayat ini, saya coba mengerti. Jadi Tuhan pernah bilang begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan kan. Tapi ini Tuhan lagi bilang Tuhan sama Mamon ya. Dia katakan begini, pasti nanti yang satu akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Sebenarnya ini soal Mamon, tapi ternyata saya pada waktu baca ayat ini, kita sama Tuhan kan menjadi satu. Harus siapa yang lebih di dalam hidup kita? Nggak bisa dua-duanya. Tuhan hidup dalam hidup saya, tapi saya juga punya keinginan saya sendiri dong. Gitu. Saya juga mau dong apa yang maunya saya. Nggak bisa saudara, nggak bisa dua-duanya. Kalau Tuhan yang lebih besar, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kitanya yang less, yang lebih kecil saudara. Nah saudara, ada satu ayat saudara. Kalau kita mau hidup berjalan dan bekerja bersama Tuhan, kita harus pilih salah satu. Yang mana yang mau lebih dalam hidupmu? Tuhannya atau kitanya? Kalau kita berjalan bersama Tuhan harus Tuhannya saudara. Nah saudara, makanya dikatakan gimana? Waktu kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita akan berbuah banyak. Karena di luar Tuhan kita nggak berbuat apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita akan berhasil. Karena Tuhan yang lebih besar. Nah saudara, Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami istri. Nah, ini dikatakan gini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini berbicara suami istri kan, betul kan? Dan apa? Menjadi sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Nah, tapi ayat ini gak berhenti di sini. Ternyata rahasia ini besar. Apa yang dimasukkan rahasia besar? Ini tentang hubungan Kristus dan jemaat, saudara. Jadi ternyata suami istri itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Makanya ini Tuhan kasih tahu. Kalau kamu mau tahu tentang hubungan Kristus dan jemaat, lihatlah hubungan suami istri. Nah hubungan suami istri yang seperti apa saudara? Saudara, suami istri, contoh saja. Kalau saudara lihat saya dan istri saya saudara akan perhatikan. Makin lama kami berdua makin mirip. Saudara, saya tambah lama tambah lumayan saudara. Karena istri saya cantik. Yang kasihan istri saya. Kayaknya ketawa saudara menghina sekali. Saudara, enggak. Kami berdua makin mirip. Kenapa saudara? Karena di dalam pernikahan kami enggak selalu mau menang. Kami selalu banyak belajar ngalah. Jadi karena kami tahu kami harus sepakat. Itu yang utama dalam suami istri, dalam hubungan suami. Karena jika dua orang daripadamu sepakat, meminta apapun juga permintaannya akan dikabulkan.
Makanya prinsip kami adalah kami gak boleh menang-menangan apalagi. Tapi harus saling ngalah. Semakin kami saling ngalah, semakin kami mirip saudara. Nah, makanya saya berpikir, oh ternyata hubungan Kristus dengan jemaat seperti itu. Kalau engkau mau menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kamu harus ngalah sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Aku ikut. Ngalah sama Tuhan. Makanya Maria sudah dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Almighty menaungi engkau. Kemudian Maria bilang gini, sesungguhnya aku hamba Tuhan, ini punya hati hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi artinya aku mau nurut Tuhan. Nah saudara, waktu dia nurut, dia menjadi serupa dengan gambarannya saudara. Makanya kita bisa lihat hubungan Kristus dengan jemaat melalui hubungan suami istri. Ini ada satu quote, waktu itu saya diajak, ada married getaway, kemudian pastornya ngajarin dan kasih quote. Bagus sekali, luar biasa. Marriage is for loser. If marriage is a contest, the winner is the one who loses much. Siapa di sini loser? Oh nggak ada loh, nggak ada yang mau jadi loser ya. Biarin saya sendiri deh. Ya. Saudara, kalau saudara mau menang-menangan mendingan jangan menikah. Anak-anak muda, kalau saudara anak muda mau menang-menangan apalagi, jangan menikah. Ya, jadi pastor aja. Jangan menikah. Karena menikah buat orang yang kalah. Artinya yang mengalah. Bahkan hamba Tuhan ini bilang gini, yang waras ngalah. Siapa di sini waras? Kalau tanya waras, semua mau waras. Siapa di sini yang mau ngalah? Oh banyak yang gak waras semuanya. Banyak yang gak mau ngalah. Yang waras ngalah. Artinya yang gak mau ngalah gak waras saudara. Saudara, benar saudara. Makanya Tuhan bilang gini, rahasia ini besar loh. Rahasia ini besar. Kalau kamu bisa lakukan dalam hubungan suami istri, kamu bisa tahu loh. Hubungan kamu dengan Tuhan itu kamu bisa tahu. Kamu akan menjadi serupa dengan gambarannya. Itu yang saya pegang dalam hidup pernikahan saya saudara. Saudara buat apa menang? Ya, karena bukan soal menang kalah. Soal bagaimana kita bisa tetap sepakat. Saudara, sama Tuhan juga begitu. Kita jangan mau menang sama Tuhan. Udah pasti Tuhan yang menang. Ya. Tapi kita aja yang ngalah lah. Tuhan, aku hambamu kok. Aku tahu yang terbaik buat aku. Walaupun gak enak. Ya. Jalan sama Tuhan itu awalnya gak enak pasti. Jagoan menang belakangan itu benar itu memang. Jalan sama Tuhan tuh awalnya gak ada yang enak. Pasti coba lihatlah semua yang dipilih Tuhan. Saudara di-choose, the chosen one. Ya, makanya luar biasa nih namanya chosen one community. Berarti siap ngalamin gak enak. Karena orang yang dipilih Tuhan gak ada yang enak. Gak ada di Alkitab orang yang dipilih Tuhan enak tuh gak ada. Jadi kalau saudara bilang, kok ikut Tuhan kayak gini? Ya iya itu ya dan amin saudara. Ikut Tuhan gak ada yang enak, apalagi dipilih Tuhan. Ya, saudara mau dipilih Tuhan? Amin ya, tapi cuma beberapa orang. Saudara mau dipilih Tuhan? Ujungnya dahsyat, tapi prosesnya juga dahsyat. Tapi jangan takut sama proses saudara, kita akan terus naik karena proses. Amin saudara. Makanya saya juga selalu bilang sama orang yang kanseling, tahu gak sih? Kalau ini karena Tuhan juga ngomong sama saya, jadi saya sampaikan. Waktu saya dapat ulangan 28 ini, engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor, melalui apa? Melalui pernikahan. Pernikahan itu akan membuat kita naik dan tidak turun. Karena kita diproses dalam pernikahan. Menjadi lebih baik saudara. Ya, makanya kita harus belajar ngalah juga, belajar. Itu P yang kedua saudara, proses. Yang ketiga, P yang terakhir adalah Pentakosta ketiga, saudara. Pentakosta ketiga. Saudara, jangan bingung soal Pentakosta yang ketiga. Tapi terapkan dalam hati kita bahwa tokoh utama dalam Pentakosta ketiga ini adalah Roh Kudus. Tokoh utamanya, bintang utamanya di Pentakosta yang ketiga ini adalah Roh Kudus. Jangan lupa dengan tokoh utama, jangan lupa dengan bintang utama dalam Pentakosta yang ketiga ini.
Saudara, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Ya. Roh Kudus akan menolong kita. Karena ini janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku, kata Yesus, nih Yesus akan minta kepada Bapa buat kita loh saudara. Dia minta buat kita, bukan buat dirinya. Dia minta buat kita. Ini doa Tuhan Yesus buat kita semua. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia pasti akan memberikan kepada kita, kepada kamu, seorang apa? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai. Saudara, makanya berjalan bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, Tuhan mau menyertai. Ini loh, kembali lagi Tuhan ingatkan, aku mau berjalan bersamamu, aku mau bareng sama engkau, aku mau bekerja bersamamu. Makanya kembali lagi Tuhan bilang, supaya ia menyertai kamu sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, selama-lamanya. Kemudian selanjutnya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi kalau saudara ada di dalam ruangan ini tapi gak bisa terima tentang Roh Kudus, saudara orang dunia. Tapi kita bukan orang dunia saudara, kita warga kerajaan surga. Karena dunia gak bisa menerima dia, karena dunia gak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya, tetapi kita semua, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu saudara. Ya, kemudian aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara gak ada yang sendirian nih, gak ada yang ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu. Setiap kita akan disertai. Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudusnya turun, penolong itu turun. Sampai nanti Tuhan datang kembali kepada kita saudara. Makanya ini yang harus kita tahu saudara. Kita gak sendirian, ada Roh Kudus. Saya waktu itu menyampaikan ya, kita suka lupa ya sama pribadi yang satu ini saudara. Suka lupa. Kan saya waktu itu ceritakan ya, ada penjara itu. Saudara masih ingat ceritanya? Atau saya ceritain lagi boleh ya? Belum bosan ya? Jadi penjara ini, dia menjara tahun 98, kemudian, ini saya cerita dari WA, kesaksian. Kemudian 98, dia jara toko elektronik, kemudian barang-barang elektroniknya dijual, tinggal satu gak bisa laku. Tip, ada kasetnya. Saudara akhirnya gak bisa laku, ya dia puter. Kasetnya cuma satu. Di situ rekaman kaset lagu Nikita, penyanyi Kristen, ya penyanyi cilik, sekarang udah gak cilik lagi sih saudara. Penyanyi cilik, dia nyanyi soal pertobatan. Dia nyanyikan waktu itu soal kasih Tuhan yang besar. Dan luar biasanya penjara ini dijamah oleh lagu ini saudara. Kemudian dia dijamah hatinya, dia bawa itu tip, dia pergi ke toko yang tempat dia jara. Waktu dia pergi ke situ, dia ngadap sama yang punya toko, Pak, saya salah satu yang menjara toko Bapak. Saya mau kembalikan, tinggalin, tapi semua saya sudah jual. Luar biasanya si engkau yang punya toko, bukan bawa dia ke polisi, laporkan dia ke polisi, malah membiayai dia sekolah saudara. Jadi anak muda ini disekolahkan sampai lulus saudara. Nah kemudian di situ ada kesimpulannya dari cerita itu. Ditulis begini, ada 4 pribadi dari cerita ini. Waktu saya baca ini, wah ada salah tulis nih. Kan cuma 3. Jadi kan 1 penjara, 2 Nikita, 3 yang punya toko. Ya. Tapi saya lupa, pendeta aja bisa lupa saudara. Jadi pribadi yang 1, kedua, ketiga, pribadi yang keempat yang membuat semuanya itu namanya Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan hati orang ini untuk memutar. Roh Kudus yang memakai Nikita sehingga lagu pujiannya ini menjamah orang itu. Kemudian Roh Kudus yang menggerakkan hati yang punya toko bukan untuk memenjarakan, tapi malah menyekolahkan. Tanpa satu pribadi ini, semuanya gak akan seperti itu hasilnya. Saudara, makanya tahun 2020 jangan takut dan percaya saja. Ada Roh Kudus, ya. Saudara, coba tengok kiri kanan dong. Kasih tahu, jangan takut, percaya saja. Ya, saudara, perkataan ini Yesus yang ngomong.
Yesus yang ngomong waktu dia ngomong sama Yairus. Jadi Yairus anaknya sakit keras, kemudian ngajak Yesus ke rumahnya. Yesus mau ikut, di tengah jalan ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Akhirnya macet di situ, ngobrol di situ. Ya kita tahu ceritanya perempuan pendarahan ini sembuh. Yesus bersyukur dan ngobrol-ngobrol, ternyata membuat terlambat secara manusia. Datanglah orang-orang rumah Yairus. Pak Yairus, udahlah, percuma ajak Yesus datang ke rumah. Ya, udah telat, anakmu sudah mati. Tapi yang luar biasa Yesus bilang, nggak usah dengerin, ya, nggak usah dengerin hoax itu, ya, nggak usah dengerin. Tuhan pesan gini aja, jangan takut, percaya saja. Cuma 4 kata ya, tapi tolong ini diingat terus ya, dalam hidup kita ya. Apa? Percaya saja, jangan takut. Kebalik nggak? Kebalik ya. Jangan takut, percaya saja. Jadi kalau suami istri ngobrol ya, ngobrol di rumah, mulai suaminya ngomong yang ini langsung ya, jangan ditengking, cuma diomong aja pelan dengan lembut. Jangan takut Pak, percaya saja. Kalau kebalikannya istri yang ngomong-ngomong, bilang sama istrimu, jangan takut, percaya saja. Cuma 4 kata sudah cukup. Jangan takut, percaya saja. Saudara, sebenarnya Tuhan itu selalu mau kita percaya. Jangan takut, bahkan jangan khawatir. Siapa di sini suka takut dan khawatir? Oh, puji Tuhan banyak yang ngaku, ya. Puji Tuhan. Tapi mulai hari ini jangan takut, percaya saja. Ya, karena ada pribadi satu akan menemani kita. Jangan takut. Sebenarnya kita kan suka terheran-heran melihat Tuhan ya. Tuhan juga suka heran loh sama kita. Ya, dia kalau orang Jawa bilang tuh gumun. Gumun itu apa ya? Heran ya. Heran ya. Yesus suka ngomong sama Allah Bapa, sama Roh Kudus, sama malaikat. Gua heran ya sama manusia ya. Udah khawatir gak bisa nambah apa-apa tetap khawatir. Udah otaknya cuma segede bapau aja coba-coba mikir gitu ya. Ya, mereka merasa hebat gitu ya. Gua udah bilang kekhawatiran itu cuma diserahkan kepadaku. Kan aku bersama mereka. Tetap mereka khawatir. Ya, dia jadi bingung juga ngeliat kita Saudara. Ya, kita heran lihat Tuhan, Tuhan juga heran lihat kita. Saking sama-sama heran. Tapi puji Tuhan kita heran karena Tuhan ajaib. Mungkin buat Tuhan juga kita ajaib. Ini ajaib gitu ya. Karena pendeta yang selalu bilang gitu ya, ajaib gitu ya. Ya, ini ajaib gitu ya. Ya, Saudara, saya percaya Saudara, kita jangan takut tapi percaya saja. Saudara, ini yang terakhir. Ya. Saudara, karena itu pribadi ini akan menyertai kita. Makanya kita harus percaya. Ini waktunya Pentakosta yang ketiga. Saya akan jelaskan satu persatu sebelum nanti kita akan tutup dalam doa. Saudara, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Saudara, saya akan jelaskan dulu Pentakosta yang pertama. 2000 tahun yang lalu, pengalaman di Upper Room di Yerusalem, di mana 70 murid kumpul pada waktu itu. Kemudian terjadi seperti bunyi guru. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah itu, tiba-tiba ada lidah-lidah api turun. Ya, turun ke atas mereka semua yang ada dalam ruangan itu. Tiba-tiba ada bahasa-bahasa yang baru, Saudara. Ada bahasa-bahasa yang baru, yang belum pernah mereka nggak ngerti. Tapi bahasa asing, Saudara. Dan itulah namanya pencurahan Pentakosta yang pertama terjadi di Yerusalem. Nah, kemudian tahun 1906 sampai 1915 ada satu kelompok orang Amerika keturunan Afrika. Mereka tinggal di Los Angeles, di Amerika Serikat, di jalan Azusa Street. Saudara, mereka kumpul, mereka merindukan pencurahan Roh Kudus. Juga yang besar. Mereka percaya, mereka berkumpul dan berdoa. Dan terjadi pada waktu itu, Saudara. Tiba-tiba orang dijamah Tuhan pada waktu itu. Orang tiba-tiba bertobat. Bukan karena diinjilin, karena dipenuhi Roh Kudus, Saudara. Terjadi pertobatan, terjadi pemulihan di situ. Kemudian juga pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba mujizat terjadi. Yang tangannya buntung, Saudara, tiba-tiba tumbuh tangan itu. Dari buta melihat. Ada orang yang lumpuh berjalan, Saudara. Jadi karena Roh Kudus yang beracara.
Itu terjadi tahun 1906 sampai 1915, saudara. Dimulai dari kelompok kecil. Dan pemimpinnya namanya William Seymour, saudara. Nah saudara, William Seymour, dia mendapat dari Tuhan. Perhatikan, dia katakan 100 tahun dari sekarang akan terjadi lagi yang lebih dahsyat dari yang terjadi di tempat itu pada waktu itu di Azusa Street. Akan ada pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Dan itu ditangkap dan diterima oleh gembala sidang kita. Makanya sekali lagi, gampang, simple as that. Asal Anda percaya dan taat, saudara Tuhan akan berikan pada saudara. Gembala sidang kita dapat bahwa akan terjadi. Dan ini sudah mulai terjadi, saudara. Namanya Pentakosta yang ketiga. Yaitu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang pernah terjadi. Seperti yang dapat oleh William Seymour pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pentakosta akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang merasa, wah Roh Kudus dicurahkan, aku jadi kaya. Saudara bahkan kecelek. Ya. Roh Kudus bukan bikin saudara kaya ya. Roh Kudus untuk penuaian. Jadi orang yang akan mengalami Pentakosta yang ketiga adalah orang yang mengasihi jiwa-jiwa. Kalau saudara punya hati buat jiwa-jiwa, saudara akan pasti alami. Kalau gereja ini mengasihi jiwa-jiwa, akan mengalami penuaian yang terbesar dan terakhir melalui Pentakosta yang ketiga. Dan itu akan terjadi seperti ini, saudara, seperti firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Saudara, kita udah terdahulu, saya berdoa jangan sampai kita jadi terakhir. Biarlah kita tetap terus bersama-sama. Karena nanti akan banyak jiwa-jiwa. Karena penuaian yang terbesar terakhir terjadi di Indonesia ini, saudara. Yang ketiga, Pentakosta yang ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Adalah generasi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Jadi anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus. Saudara, excited gak kalau anak-anak kita dipenuhi Roh Kudus? Amin. Cuma satu ibu yang amin. Yang lain gak amin. Ya, saudara mau gak anak-anak saudara dipenuhi Roh Kudus? Amin. Cinta mati-matian, bukan sama pacar. Sama Tuhan Yesus, cinta mati-matiannya. Tadi saya pesan di ibadah pertama sama anak muda. Kalau pacarmu mengajak engkau melakukan hal yang tidak baik, putus. Putus langsung. Ya. Ini banyak yang baru mulai pacaran nih. Ya. Bawa, kenalin sama gembala. Saya kasih wejangan gitu ya. Karena saya harus jaga-jaga nih, harus jagain nih. Ini orang-orang spesial di hadapan Tuhan nih. Saudara, orang yang pacaran, cinta mati-matian sama pacar, kan saking cintanya daripada putus, ya udah dah, mau ngapain, ya. Silahkan, ya. Welcome. Jangan. Cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Jadi kalau ngajak yang gak benar, putus. Ya. Sekarang, jangan besok, sekarang juga putus. Itu, saudara. Jangan takut, saudara. Tuhan pasti yang kasih yang terbaik, saudara. Karena ini Tuhan lagi persiapkan generasi anak muda, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, saudara. Ya, akan menangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta yang ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Saudara, Indonesia ini zamannya, apalagi gereja ya saya lihat, kita udah gak ngundang orang barat ke sini, saudara. Tapi orang kita yang pergi ke barat, saudara. Ya, khotbah di luar negeri, saudara. Ya, jadi ini masanya sekarang misionaris. Dulu kan misionaris dari barat ke timur ya. Sekarang dari timur ke barat, saudara. Makanya Pak Niko, saya bersyukur dia diakui dunia. Jadi dia dinobatkan sebagai messenger of the third Pentecost, saudara. Jadi dia diakui, Pentakosta yang ketiga diakui oleh dunia, saudara. Sebagai seorang messenger membawa berita tentang Pentakosta yang ketiga. Saudara, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, Roh Kudus selalu berbicara kuasa. Ingat Petrus, sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum Pentakosta, dia menyangkal Yesus. Ya, menyangkal Yesus 3 kali.
ayamnya berkokok 1 kali, menyangkalnya 3 kali. Ya, jangan kebalik ya. Ya, karena waktu perjalanan ke Israel, ayam berkokok berapa kali? 3 kali. Ya, salah. Ayam berkokok sekali, tapi sudah menyangkal 3 kali. Suka kebalik-balik ya orang. Kalau ayam berkokok 3 kali, nyangkalnya 1 kali. Ya, kebalik deh. Ya, ayamnya berkokok 1 kali, tapi sudah nyangkal 3 kali. Makanya tuh Tuhan kebangetan banget. Sebelum ayam berkokok sekali, dia sudah menyangkal 3 kali. Tapi waktu Roh Kudus turun, dia gak takut loh. Dia khotbah cuma berapa menit, 3.000 jiwa bertobat. Tujuannya adalah menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara mau mengalami Pentakosta yang ketiga? Yang mau kita boleh bangkit berdiri dan kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga ini. Sama-sama ya. Kok hilang? Oke. Yang pertama, sama-sama 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.